Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, episode kali ini kami akan menyuguhkan sebuah kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda, berjudul Pengakuan Mengejutkan Pelaku Pesugihan Gunung Kawi. Seorang pria mengaku bernama Lekjan nekat dengan segala resikonya mengambil pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Lekjan mengambil pesugihan dikarenakan banyak hutang yang harus dibayar dan ingin membuat keluarganya hidup makmur serta layak. Dilansir dex.jabar.com dari kanal YouTube pemburu mitos yang berjudul Lekjan Pelaku Pesugihan Gunung Kawi yang diunggah 29 Agustus 2020. Lekjan menceritakan pengalamannya saat melakoni ritual di Gunung Kawi tersebut. "Iya mas, saya pelaku pesugihan Gunung Kawi," kata Lekjan mengawali kisah pengalamannya saat mengambil pesugihan di Gunung Kawi. Lekjan menuturkan ia nekat mengambil pesugihan karena terlilit hutang bank dengan rumah menjadi jaminannya. Ia juga mengaku tidak punya pekerjaan tetap. Walaupun ada penghasilan, hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. "Saya tidak mampu untuk membayar hutang di bank dan hutang lain. Kemudian saya putuskan untuk mengambil pesugihan di Gunung Kawi," ungkap Lekjan. Saat memutuskan untuk mengambil pesugihan ke Gunung Kawi, Lekjan mengatakan keluarganya tidak tahu. Ia pamit untuk mencari pekerjaan keluar kota agar bisa membayar hutang dan menebus sertifikat rumah di bank. Mengambil pesugihan di Gunung Kawi, ungkap Lekjan, tidak gampang. Ada risiko yang harus diambil, yakni masalah tumbal. Tumbalnya bebas, bisa dari anggota keluarga, misal istri, anak, atau diri sendiri. Tapi alangkah baiknya si pengambil pesugihan sendiri yang menjadi tumbalnya. "Saya pribadi saya sendiri yang menjadi tumbal dari pesugihan Gunung Kawi ini," ujar Lekjan. Menurut Lekjan, ada persyaratan mutlak yang harus dilakoni oleh setiap orang yang sudah berbulat hati akan mengambil pesugihan di Gunung Kawi. "Saya awalnya dibantu juru kunci Gunung Kawi, kemudian saya disuruh mandi, lalu saya disumpah untuk tidak mundur dalam mengambil pesugihan yang akan saya lakoni ini," kata Lekjan. Selesai menjalani ritual awal, Lekjan mengaku dibawa ke satu tempat di tengah Gunung Kawi. Oleh juru kunci, Lekjan diharuskan bersemedi di tempat tersebut selama 9 hari 9 malam. Juru kunci berpesan, jika nanti tepat di malam Jumat Wage didatangi oleh sesosok makhluk, jangan sampai takut. Begitu pula jika ada gangguan jenis jin atau makhluk halus lainnya, jangan sampai mundur. Dan jika ujian tersebut sudah selesai, sampean akan ditemui oleh sosok perempuan yang ingin dijadikan istri dan ingin berhubungan badan dengan sampean untuk semalam, kata Lekjan menirukan pesan juru kunci. Selesai juru kunci memberikan pengarahan, ujar Lekjan, dia menghilang. Bersamaan dengan itu, Lekjan mengaku kaget karena dirinya sudah berada di tengah hutan Gunung Kawi. "Kemudian saya bulatkan tekad untuk bersemedi di tempat yang sudah disediakan juru kunci tadi," kata Lekjan. Lekjan menuturkan, semula ia hanya duduk bersila di gundukan batu. Tiba-tiba ada angin besar menghantamnya dengan kuat. Lekjan hampir jungkir balik jatuh ke tanah. Setelah itu angin mereda dan menghilang. Lekjan lalu melanjutkan bersemedi di atas batu tersebut. Hari pertama menjelang malam, kata Lekjan, terdengar suara khas dari Gunung Kawi yang sangat mencekam. Terbersit ingin membatalkan semedi. Namun di benak Lekjan terbayang keluarganya yang harus bisa makmur dan lepas dari hutang-hutangnya. Lekjan pun membulatkan tekad untuk terus melanjutkan semedi. Saat saya bersemedi, tiba-tiba saya ditemui oleh sosok Kalong Wewe yang mendekat ke arah saya dengan baju putih. Dan maaf ya, susunya yang lewer sampai ke perut dan lidah yang menjulur panjang ke arah saya. Saya hanya bisa diam dan tubuh yang bergetar ketakutan yang sangat luar biasa, tutur Lekjan. Namun dengan penuh keyakinan, Lekjan menatap mata Kalong Wewe itu, sampai akhirnya si Kalong Wewe tersebut menghilang. Lepas dari itu, datang lagi sosok penampakan anak kecil yang bermain-main di sampingnya, sambil terus menggoda dan mengejek Lekjan.
Hari dan malam pertama pun bisa saya lewati, kemudian hari yang keduanya, ujiannya berbeda lagi. Ada sesosok binatang buas yang menerkam saya dari depan, yaitu sosok macan loreng yang sangat besar, kemudian menghilang. Lalu ada lagi sesosok lutung yang hitam pekat menghampiri saya dan mendekat saya dengan kuat, setelah itu menghilang, tutur Lek Jan. Di malam ketiga, ujar Lek Jan, ada penampakan yang kata orang awam disebut weden usus atau kuyang. Kuyang itu berbau sangat anyir seperti darah menyengat hidung, sampai-sampai Lek Jan ingin memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Di tengah sengatan bau anyir itu, Lek Jan mengaku tiba-tiba ingat bahwa jika kita membuka mulut lebar-lebar dan mengarahkan tepat ke arah muka kuyang tersebut, dia akan menghilang. Dan benar saja, kuyang pun segera menghilang entah kemana. Selesai godaan kuyang, Lek Jan melihat pocong yang berupaya menggoda agar semedinya gagal. Pocong itu meludahi wajah Lek Jan yang terasa sangat panas. Kemudian saya hiraukan saja dengan menahan wajah saya yang seperti dibakar oleh ludah pocong tersebut, kata Lek Jan. Ujian demi ujian dengan segala tantangannya telah dijalani. Tiba di hari terakhir, Lek Jan mengaku ditemui oleh sesosok wanita cantik berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bajunya serba kuning berhiaskan emas di tangan dan mahkotanya. Perempuan itu lalu mendekat dan tersenyum kepada Lek Jan yang langsung lemas dan keringat bercucuran tanpa henti. Dia berkata, "Mas datang ke sini sama siapa dan mempunyai keinginan apa?" Lek Jan lalu menjawab bahwa kedatangannya bertujuan untuk mengambil pesugihan. Si perempuan cantik bermahkota emas itu kemudian bertanya lagi, "Mas sudah tahu siapa saya?" Lek Jan menjawab tidak tahu. Sambil tersenyum, si perempuan itu menjelaskan dengan tutur bahasa yang lembut, "Saya ini pemilik pesugihan yang Mas ingin ambil, dan saya ini yang bakal menjadi istri Mas." Saya sangat kaget mendengar penjelasan perempuan itu, dan saya hanya diam terpaku oleh kecantikan seorang perempuan yang menyerupai ratu dari kayangan. Setelah itu saya diajak ke kerajaannya. Kemudian disitulah saya menikahi perempuan itu dan berhubungan badan dengan perempuan yang seperti ratu, tutur Lek Jan. Setelah semua prosesi dilaksanakan, Lek Jan mengatakan dirinya lalu diantar pulang oleh perempuan yang dinikahinya tersebut hingga sampai di teras rumahnya. Lalu perempuan itu meminta Lek Jan menyiapkan satu kamar yang kosong jika dirinya berkunjung di setiap malam Jumat Wage untuk mengantarkan uang dan memenuhi kebutuhan dia untuk berhubungan badan dengan Lek Jan. Saya menyiapkan satu kamar tempat penyimpanan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian saya membersihkan kamar tersebut dan hanya memberikan alas tikar seadanya, ujar Lek Jan. Setelah kamar disiapkan, Lek Jan mengaku disuruh perempuan yang sudah dinikahinya itu untuk menyiapkan ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan satu gelas air putih. Lek Jan lalu diberi sebuah mantra untuk diamalkan. Setelah segala persyaratan saya laksanakan di malam Jumat Wage, Bunda Ratu berkunjung ke kamar yang sudah saya siapkan, dan para anak buahnya membawakan saya sekeranjang uang untuk diberikan kepada saya, kata Lek Jan. Saat ditanya apakah uang yang diberikan kepadanya itu asli, bukan halusinasi, Lek Jan dengan tegas menjawab uang itu asli karena bisa dipakai untuk menebus sertifikat rumah yang digadaikan di bank. Ya, uang asli lah Mas. Uang bisa buat menebus sertifikat yang ada di bank kok. Semua tidak halusinasi Mas. Itu semua nyata, tegas Lek Jan. Lek Jan mengaku dirinya sudah 4 kali dikirim uang oleh Bunda Ratu dalam waktu 1 tahun. Meski baru 4 kali, jelas Lek Jan sekali dikirim, uang itu jumlahnya sangat banyak. Menurut penuturan Lek Jan, uang hasil pesugihan itu selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga digunakan untuk menolong orang yang meminta bantuannya berupa materi. Selain melakukan pesugihan di Gunung Kawi, kehidupan ekonomi Lek Jan dan keluarganya memang bertabur harta. Namun ternyata, kata Lek Jan, harta yang dimiliki dari hasil pesugihan itu akan diambil lagi semuanya oleh Bunda Ratu jika dirinya meninggal dunia.
Saya sendiri akan menjadi budaknya untuk membantu di istana yang beliau miliki. Tapi jika ada yang meneruskan dari pesugihan yang saya lakukan ini, entah itu anak saya, entah itu istri saya, kerabat saya, maka pesugihan ini akan terus berlanjut. Tapi kalau tidak, ya sudah, berakhir sampai saya meninggal, ungkap Lek Jan. Lek Jan mengatakan, sekali orang sudah terlanjur membuat perjanjian dengan demit dalam pesugihan, maka orang itu tidak bisa lepas dari perjanjian tersebut. Siapapun orangnya, tidak bakal bisa mengakhiri. Walaupun orang tersebut dibantu oleh kiai, ulama besar atau paranormal, saya berani yakin dan saya bisa pastikan bahwa siapa yang mengambil pesugihan, dan di dalam perjanjian pesugihan itu sudah ditulis nama dari orang pengambil pesugihan tersebut, maka tidak bakal bisa disudahi. Itu yang saya ketahui, ungkap Lek Jan. Sebab itu, Lek Jan mewanti-wanti, jika masih ada jalan yang bisa membuat bisa sukses, jangan sampai mengambil pesugihan seperti yang sudah dilakukan itu. Penyesalan memang datang di akhir waktu setelah kita menjalaninya. Maka dari itu, saya sarankan untuk teman-teman, jangan sampai mengambil pesugihan apapun. Berjalanlah di jalan yang benar, pungkas Lek Jan. Wallahu a'lam. Demikian sahabat sejuta kisah, pengakuan dari Lek Jan, salah satu pelaku pesugihan Gunung Kawi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.